nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera, di depan Polsek Talun tapi di dalam. Pernyataan sekarang yang menyatakan bahwa ini adalah lalu lintas, termasuk PK-nya saya katakan. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul adanya pada waktu tahun 2016 itu saya rutin jam 8 atau jam setengah 9 itu datang ke Polsek Talun. Karena kenapa saya datang ke Polsek Talun? Karena wilayah saya itu di Desa Keconggeran itu tahun 2016 itu lagi rawan-rawannya begal atau geng motor yang bertawuran. Malam jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya orang pulang kerja itu. Ada pembegalan, ada penjamretan. Kalau pagi jam 2, jam 3, jam 4 itu ibu-ibu orang ke pasar yang dijamret atau yang dibegal. Kembali lagi ke awal, jam 9, jam 21 ya, jam 21 saya patroli ke wilayah kami, PO Pertalun itu belum ada kejadian, Saya kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera, di depan Polsek Talun tapi di dalam. Menunjukkan pukul 10 lewat berapa nggak tahu, tapi jam 10 lewat. Ada pengguna jalan melaporkan bahwa Pak, di jalan tol ada kecelakaan. Saya tidak panjang lebar, langsung luncurlah ke lokasi kejadian dekat jalan tol Pioper itu. Ternyata betul di situ sudah ada kurang lebih 10 orang berkerumun di dekat TKP kecelakaan itu. Saya dekat ke situ, naruh motor di pinggir. Setelah itu saya menanyakan, Pak ini kenapa? Nggak tahu Pak, tahu-tahu udah ada 2 korban tergeletak di jalan itu. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu dulu belum tahu. Dek, aku bilang, Dek, itu nggak ada jawaban. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Kalau dari kota itu sebelah sana itu wilayah Kepompongan, kalau yang sebelah kiri itu wilayah kami, Desa Keconggeran sendiri. Setelah saya tanyakan tuh, berarti itu nggak ada jawaban. Si korban lagi tuh saya balik, lumah. Kalau orang Jawanya itu lumah, ya. Itu pun juga nggak bergerak. Karena nggak jauh dari korban laki itu ada korban perempuan dan merintih, aduh, tolong, aduh dan tolong. Masih. Dan saya fokus ke perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa? Nggak ada jawabannya yang aduh dan tolong, aduh dan tolong. Nah, nggak lama itu Polsek Talun 2 orang yang itu yang bernama Pak Sujak dan Pak Haji apa ya? Pak Haji lah ya, anggota Polsek Talun itu datang dengan menggunakan mobil patroli polisi, ya. Datang. Mereka kenapa dong? Nggak tahu Pak, tahu-tahu udah Pak Haji Supardi, ya, 2 orang anggota polisi. Jadi untuk klarifikasi lagi ini, untuk mengenai Pak Susno, ya, mengenai Pak Susno yang membicarakan bahwa saya datang dengan polisi itu tidak, ya. Saya datang duluan, ya. Saya datang duluan. Pak Susno Haji maksudnya kan? Ya. Saya datang duluan, bukan bareng dengan anggota polisi 2 orang itu. Ya. Setelah polisi datang,
Saya tanya, Pak, mobil Rangernya kemana? Aduh Pak Mandor, mobil Rangernya lagi operasi di Polsek Weru di Sumber. Aduh, gimana? Apa cari mobil lain aja? Kalau dimasukin ke mobil patroli itu nggak mungkin. Nah, nggak lama mobil Ranger itu datang. Yang dinaikkan dulu itu korban itu yang laki-laki dulu, dinaikkan ke mobil Ranger. Yang seterusnya, terus yang dinaikin korban perempuan itu pun masih hidup. Dan untuk klarifikasi kembali, sebelum korban itu dinaikkan, waktu itu si korban perempuan itu pakai rok, ya, rok itu sebatas lutut, ya. Rok apa saya tidak tahu, tapi kalau nggak salah waktu itu warnanya hitam, warna hitam, ya. Dan yang saya lihat dengan Pak Haji Supardi, karena di situ tuh jam 10 lewat itu tuh banyak pengguna jalan yang dari kabupaten kerja di kota itu waktunya pulang, ya. Itu pun banyak juga pengen lihat apakah itu saudara atau kenal barangkali, ya. Itu celananya si korban itu tidak sesuai kayak kita pakai semestinya, ya. Emang betul di tiang dari ujung ketemu ujung itu ada 8 tiang, tapi dari ujung ketemu jembatan yang tengah itu cuma ada 4. Dari bawah 1, 2, 3, disitulah kedua korban. Emang di situ betul ada tiang yang bautnya bengkok. Apa itu asumsi pihak sana itu nabraknya di situ atau gimana saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya emang betul adanya dulu itu di trotoar itu, di pembatas jalan itu ada garisan. Apakah karena itu kena step motor atau apa, saya sendiri juga tahu. Tapi inisiatif saya yang udah pernah saya tolong kurang lebih 8 atau 50-an orang yang saya tolong, sedikit banyak saya tahu lah itu kecelakaan atau apa, saya tahu. Tapi saya pribadi untuk menjelaskan ini, kedua korban ini bukanlah kecelakaan. Pasti ada yang membunuhnya atau ada apa, berita-berita kayak gini kan udah tahu semua, dan pelakunya juga belum tahu siapanya. Tapi mohon ini pasti bukan kecelakaan. Gitu. Baik, jadi sebelum kita tanya jawab,